Perkenalkan, nama saya Dina Dindia Hussein Hasanuddin dengan NIM 2501551. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilky Rizkianpi. Mari kita langsung saja ke sesi presentasi artikel. Pemanfaatan teks berita olahraga sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah masih banyak menggunakan cara yang konvensional, sehingga membuat siswa merasa jenuh dan kurang tertarik untuk mengikuti proses belajar. Media pembelajaran yang digunakan juga cenderung terbatas pada buku teks, padahal siswa membutuhkan materi yang lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan mereka. Di era digital, siswa lebih akrab dengan informasi aktual yang tersebar di media online. Salah satu jenis teks yang sangat relevan dengan kehidupan mereka ialah teks berita olahraga. Olahraga menjadi topik yang digemari banyak remaja sehingga berpotensi meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Teks berita olahraga memiliki struktur jelas menggunakan bahasa jurnalistik yang komunikatif dan membuat unsur 5W1H yang dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mudah. Selain itu, teks berita bersifat autentik sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna dan tidak hanya berfokus pada teori. Penelitian ini penting dilakukan karena yang pertama, minat belajar siswa rendah ketika pembelajaran hanya mengandalkan buku, teks, dan metode ceramah. Yang kedua, teks berita olahraga menawarkan media autentik yang relevan dengan dunia nyata dan sesuai minat siswa. Yang ketiga, yaitu kurikulum Merdeka mendorong penggunaan media digital dan autentik sehingga guru perlu menemukan media yang inovatif. Yang keempat, belum banyak penelitian yang secara khusus untuk meneliti pemanfaatan teks berita olahraga untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kelima ini, media ini berpotensi meningkatkan motivasi, literasi, dan kemampuan analisis siswa sehingga signifikan. Yang terakhir, ada penggunaan media yang tepat dapat membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Nah, dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan alternatif media pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan berkualitas bagi siswa SMA atau sekolah menengah atas. Untuk metode penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam. Subjek penelitiannya yaitu 6 siswa dan 1 guru bahasa Indonesia di SMA 18 Bandung. Dipilih dengan metode purposive sampling atau pemilihan yang sesuai dengan kriteria yang saya butuhkan untuk penelitian ini. Pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi pembelajaran, wawancara semi terstruktur, dan analisis dokumen pembelajaran serta hasil kerja siswa. Penelitian berlangsung selama 3 bulan dalam 6 kali pertemuan. Analisis data dilakukan menggunakan tematik analisis dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Untuk fokus penelitiannya yaitu yang pertama, bagaimana potensi teks berita olahraga sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah. Yang kedua, bagaimana persepsi siswa serta pengalaman siswa saat menggunakan teks berita olahraga di dalam pembelajaran. Yang ketiga, seberapa efektif penggunaan teks berita olahraga dalam meningkatkan kemampuan membaca, menganalisis, dan menulis berita siswa. Yang keempat, apa saja hambatan yang muncul dalam implementasi teks berita olahraga, serta
bagaimana peluang penerapannya di sekolah. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis potensi teks berita olahraga sebagai media pembelajaran yang autentik, menarik, dan relevan. Lalu yang kedua, mendeskripsikan respons, minat, dan pengalaman siswa terhadap pembelajaran menggunakan teks berita olahraga. Yang ketiga, mengukur efektivitas penggunaan teks berita olahraga terhadap peningkatan kompetensi berbahasa siswa, struktur teks, analisis 5W1H, kebahasaan, dan menulis berita. Lalu yang terakhir yaitu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi guru dan siswa serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi implementasi di kelas. Jadi teks berita kali ini yaitu ada 9. Yang pertama, teks berita olahraga sangat potensi sebagai media pembelajaran karena autentik, aktual, dan memiliki struktur 5W+1H yang jelas sehingga mudah dianalisis siswa. Dan yang kedua, motivasi dan minat siswa meningkat 89%, merasa pembelajaran lebih menarik, dan 83% lebih termotivasi. Dan yang ketiga, efektivitas pembelajaran meningkat signifikan dengan kenaikan kompetensi. Dan yang keempat, struktur berita bertambah 26%. Dan yang kelima, 5W+1H bertambah 27%. Dan yang keenam, kebahasaan bertambah 27%. Dan yang ketujuh, menulis berita 35%, rata-rata bertambah 28,75%. Dan yang kedelapan, hambatan utama, akses internet tidak stabil, minat olahraga tidak merata, dan perbedaan kemampuan literasi siswa. Dan yang kesembilan, pembahasan, autentisitas teks membuat pembelajaran lebih bermakna, relevansi topik olahraga meningkat engagement siswa. Media ini sejalan dengan kurikulum merdeka dan efektif membangun literasi, berpikir kritis, serta kemampuan menulis. Hambatan dapat diatasi lewat teks offline dan adaptasi guru sehingga media ini layak diterapkan. Akses internet tidak stabil di sekolah sehingga guru kesulitan untuk menampilkan teks berita terbaru secara online. Waktu persiapan guru cukup besar karena harus memilih, menyalin, atau menyiapkan teks berita secara offline. Minat siswa tidak merata. Sekitar 15% siswa kurang tertarik pada topik olahraga sehingga tidak antusias. Heterogenitas kelas membuat guru perlu meningkatkan strategi dan memberikan pendampingan tambahan. Keterbatasan perangkat, tidak semua siswa memiliki akses gadget atau sumber digital yang memadai. Lanjut, saran dan upaya peningkatan implementasi teks berita olahraga dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, untuk guru bahasa Indonesia, memanfaatkan teks berita olahraga sebagai media pembelajaran karena terbukti menarik dan relevan bagi siswa. Memilih teks berita yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran dan tingkat kemampuan siswa. Lalu menyediakan scaffolding atau pendampingan ekstra untuk siswa dengan kemampuan literasi rendah. Dan mengintegrasikan literasi media, mengevaluasi sumber data, keakuratan informasi, dan objektivitas dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk sekolah, menyediakan dukungan sarana pembelajaran seperti koneksi internet yang stabil dan memberikan pelatihan bagi guru mengenai pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk siswa, menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari melalui teks berita. Lalu mengembangkan keterampilan analisis, berpikir kritis, dan literasi media di era digital. Dan mengaplikasikan pemahaman struktur dan bahasa teks berita dalam keterampilan berbicara dan menulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teks berita olahraga dapat membawa beberapa implikasi penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Pertama, guru memiliki alternatif media pembelajaran yang lebih autentik, menarik, dan sesuai dengan minat siswa, sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih interaktif dan bermakna. Yang kedua,
sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan akses terhadap sumber teks digital dan mendukung penggunaan media aktual dalam proses belajar. Dan yang ketiga, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kemampuan literasi, analisis, dan pemahaman teks mereka dapat berkembang lebih cepat. Secara keseluruhan, jadi penelitian ini menegaskan bahwasannya integrasi media autentik seperti teks berita olahraga dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan motivasi, kompetensi bahasa, serta kesiapan siswa menghadapi tuntutan literasi di era global atau digital ini. Jadi kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa teks berita olahraga dapat menjadi media yang sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Media ini dianggap autentik, menarik, dan dekat dengan siswa sehingga mampu meningkatkan motivasi, partisipasi, serta capaian belajar mereka. Dengan menggunakan teks berita asli, siswa lebih mudah memahami struktur berita, unsur 5W plus 1H, dan ciri kebahasaan secara langsung. Pembelajaran pun menjadi lebih nyata, relevan, dan bermakna. Ditunjukkan dengan peningkatan kompetensi rata-rata sebesar 28,75%. Walaupun terdapat beberapa kendala seperti akses internet yang kurang stabil, perbedaan minat siswa terhadap olahraga, dan beragamnya kemampuan literasi. Tantangan tersebut tetap dapat diatasi melalui persiapan guru dan dukungan dari pihak sekolah. Secara keseluruhan, penggunaan teks berita olahraga terbukti menjadi media yang efektif, inovatif, dan tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era digital saat ini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.